Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Pramutia Galuh Gayatri dari kelas manajemen 23C dengan NPM 234111164. Di sini saya akan memberikan pandangan saya terkait moneter yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan atau memberitahu apa itu sistem moneter. Sistem moneter adalah keseluruhan aturan, kebijakan, dan instrumen yang digunakan oleh otoritas moneter suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan peredaran uang, suku bunga, nilai tukar, serta kestabilan sistem keuangan untuk keseluruhan. Sistem moneter bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Sekarang saya akan memberikan pandangan saya terkait sistem moneter yang ada di Indonesia. Pandangan saya terhadap sistem moneter di Indonesia ada beberapa aspek penting. Yang pertama, Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia adalah otoritas moneter yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kedua, kebijakan moneter. Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga acuan atau BI rate, operasi pasar terbuka, dan rasio cadangan wajib bank untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di pasar dan mengatur likuiditas perbankan. Tujuan utamanya yaitu untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil sesuai target yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, sistem perbankan. Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari bank-bank umum, bank-bank syariah, dan bank-bank pembangunan. Bank-bank ini memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat dan menyediakan layanan keuangan seperti kredit, tabungan, dan investasi. Bank Indonesia juga mengawasi dan mengatur sistem perbankan untuk memastikan kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini. Keempat, keterkaitan dengan kebijakan fiskal. Sistem moneter di Indonesia juga berkaitan erat dengan kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal itu diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan pengendalian inflasi. Yang kelima dan yang terakhir, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Sistem moneter yang aktif dan transparan dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Hal ini mencakup pemberian akses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat dan usaha kecil dan menengah, pengendalian inflasi yang tidak merugikan masyarakat, serta pengaturan sistem pembayaran yang efisien dan aman. Dalam mengamati keadaan sekitar terkait sistem moneter di Indonesia, penting untuk kita untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi agar sistem ini dapat terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi global dan lokal serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin segitu saja pandangan dari saya tentang sistem moneter yang ada di Indonesia. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.